Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Salam dari Bogor Baru dan kiranya damai sejahtera Allah bersama dengan Anda. Saudara sekalian, pada tahun 1979 saya masih mahasiswa tingkat persiapan di IPB ya, di kampus IPB di Baranang Siang. Kami atau saya dan 3 orang teman, kami ada 4 orang, kami mempunyai satu kelompok ya yang disebut dengan kelompok tumbuh bersama atau KTB. Dan KTB itu terdiri dari tadi saya sebutkan 4 orang, 2 orang teman saya seangkatan, jadi kami bertiga seangkatan. Mas Budi Sutikno, ya Mas Budi ini sekarang tinggal di Wonosobo, kemudian ya Profesor Dr. Sabam Manalu ya. Sabam ini di Sumatera Utara, di Medan. Kemudian ada yang satu lagi namanya Jane dan saya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudaraku, sebagai kelompok yang belajar Alkitab ya, kami banyak menghafal ayat firman Tuhan. Dan salah satu ayat yang kami hafal yaitu perikop yang terambil dari Ibrani. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ini cukup panjang dan kami menghafal itu, dan setiap kali kami datang pada minggu tertentu, maka ayat-ayat hafalan di minggu-minggu sebelumnya itu harus kami sampaikan. Jadi berulang-ulang setiap minggu sehingga cukup banyak bagian dari Alkitab ini yang kami hafal. Ya tentu saja sekarang ya sudah banyak yang lupa ya, sudah banyak ayat yang sudah tidak kami ingat lagi. Saya pribadi sudah tidak ingat, maksudnya memahami, mengerti, tapi menghafal secara jelas seperti apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah banyak yang sudah tidak ingat lagi. Nah, Bapak Ibu, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu begitu penting ya. Karena itu merupakan apa yang disebut dengan proklamasi iman ya, satu pernyataan iman atau statement of faith atau credo ya, satu decree, satu pernyataan. Tetapi kalau Anda membaca dari perikop ini ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, ini juga semacam ringkasan dari pelayanan Tuhan Yesus, a summary of Jesus ministry. Dari ayat 1 sampai 1-4, kalau Anda baca, Anda akan lihat ini sebetulnya ringkasan dari pelayanan Tuhan Yesus selama 30 tahun kira-kira ya berada di dunia ini, dan alasan mengapa pelayanan itu dilakukan. Saudara sekalian, dari perikop ini Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama yaitu mengapa sampai Yesus datang ke dunia ini. Jadi ini semacam alasan atau reasoning ya. Alasan utama mengapa sampai Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah itu dikirim untuk datang ke dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tujuannya. Jadi ada 3 hal, tujuan yang juga kita anggap sebagai output dan juga sebagai dampak. Ya, jadi tujuan, output, dampak dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Itu adalah bagian kedua dari perikop ini ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menguraikan 2 hal itu. Terutama di suasana bulan Desember ini, kita masuk di suasana Natal. Dan sesungguhnya Alkitab kita ini menjelaskan di berbagai tempat di Alkitab ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Natal itu, tentang kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus, makna dari kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, salah satunya yaitu dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, saya akan membaca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dari PB1, demikian bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudaraku, Ibrani 1 ayat 1-4. Dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu bahwa mengapa sampai Tuhan Yesus mengapa sampai Allah mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini. Saudara sekalian, ini adalah yang disebut dengan Natal. Mengapa sampai terjadi Natal? Jawabannya karena tidak ada cara yang pas, tidak ada cara yang cocok ya untuk menyelamatkan isi dunia ini. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan isi dunia ini. Dan bahwa Natal itu adalah cara terakhir, cara yang puncak dari strategi penyelamatan dunia ini. Strategi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Apa yang disebut dengan God's final proposition. Sudah tidak ada cara lain lagi. Ini adalah final proposition agar supaya dunia ini diselamatkan. Agar supaya umat manusia diselamatkan. Saudara, ayat 1 mengatakan begini. Sejak pada zaman dahulu kala. Jadi Allah memang mau menyelamatkan sejak zaman dahulu kala. Berulang kali Allah melakukan itu. Dan dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita, kepada nenek moyang umat manusia ini. Berulang kali berbagai cara, berbicara dengan cara mengutus nabi-nabi, perantaraan nabi-nabi. Itu dilakukan Allah sebelumnya. Via para nabi, Allah ingin menyelamatkan isi dunia ini. Saudaraku, ada berapa orang nabi? Ya, ada berapa orang nabi? Banyak sekali. Kalau di dalam sejarah Alkitab, kalau kita pelajari, ada yang mengatakan di antara 50 sampai 60 orang nabi. Tetapi kemudian dalam literatur Yahudi dikatakan sampai sekitar 500 orang nabi. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun berbagai cara berulang kali dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi nenek moyang umat manusia, nenek moyang Yahudi tetap menolak Allah. Mereka menentang Allah, mereka memusuhi Allah, bahkan mereka membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu. Saudara, bukan hanya pada zaman itu ya, pada zaman sekarang pun banyak yang menolak Allah. Banyak orang yang benci Allah dan benci Tuhan Yesus Kristus, menolak Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam ayat 2 dikatakan begini, setelah pada zaman dahulu tadi, maka ayat 2 mengatakan, itu tadi ayat 1, ayat 2 mengatakan, maka pada zaman akhir ini. Ya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi ketika skenario nabi-nabi dalam berbagai cara itu tidak mempan, ya, karena ditolak oleh manusia, maka Allah dengan skenarionya yang baru, skenario yang dimodifikasi, yaitu tetap mencintai, mengasihi manusia, tetap mau menyelamatkan isi dunia ini, tetapi tidak lagi melalui nabi-nabi, melalui anaknya Kristus Yesus. Pada zaman sekarang ini atau yang disebut dengan pada zaman ini, pada zaman Anda hidup ini, pada zaman kita hidup ini, Allah menggantikan cara, memodifikasi cara penyelamatan yang tadinya menyelamatkan melalui nabi-nabi, tetapi pada zaman sekarang menyelamatkan melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Matius pasal 23 ayat 37, Tuhan Yesus juga menyatakan hal yang sama. Jadi Tuhan Yesus sendiri menyatakan hal yang sama. Yesus mempunyai keinginan yang luar biasa untuk menyelamatkan Yerusalem, untuk menyelamatkan Yehuda, untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Yerusalem. Sehingga Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkaulah yang membunuh para nabi dan melempari dengan batu.
Sesungguhnya aku ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Itu yang disebut dengan judul perikop itu ya Matius 23 ayat 37 sampai 40 itu ya disebut dengan keluhan terhadap Yerusalem. Yesus mengeluh terhadap Yerusalem karena Yerusalem pun menolak Yesus. Yesus berkata, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau. Yesus rindu untuk menyelamatkan Yerusalem. Yesus rindu untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka pun seperti membunuh nabi-nabi. Pada akhirnya mereka juga membunuh Yesus. Saudara sekalian, meskipun nabi-nabi dibunuh dan ditolak, tapi cinta kasih Allah tidak berubah. Tetap mau menyelamatkan Yerusalem dan mau menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara sekalian, apa maknanya bagi Anda ya di musim Natal ini ya ketika kita merenung arti Natal, maka surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa Natal adalah cara terakhir untuk menyelamatkan isi dunia ini. Saudara sekalian, sekarang ini Allah mau menyelamatkan kamu. Dan tidak ada cara lain bagi kamu sebagai individu untuk menerima keselamatan itu. Satu-satunya cara yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah yang disebut dengan alasan utama, overriding reason dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Karena semua cara tidak mempan. Tidak ada cara lain. Dan cara untuk menyelamatkan manusia yaitu melalui utusan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Saudara, maknanya bagi Anda di musim Natal ini, di bulan Desember ini, jangan menolak Yesus. Terima Dia sebagai juru selamat. Sebab itu adalah yang disebut dengan rancangan terakhir. God's final proposition. Tidak ada cara lain. Selain menerima Yesus, maka Anda akan selamat. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang tadi hal yang pertama yang disebut dengan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah skenario Allah terakhir untuk menyelamatkan manusia. Dan hal yang kedua yang kita pelajari dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini yaitu Tujuan dari Natal adalah apa yang disebut dengan keselamatan yang diperoleh melalui penyucian dosa. Saudara, di dalam ayat 2 dikatakan demikian ya, ayat 3 mengatakan demikian. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi dia adalah cahaya kemuliaan Allah ya, apa disebut dengan radiance of God's glory, ya, cahaya kemuliaan Allah. Kemudian yang telah menjadikan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, ya, dia adalah gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, firman Allah yang penuh kekuasaan. Kemudian Ibrani mencatat seperti ini, surat Ibrani mencatat, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, frasa setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa umat manusia, dengan kata lain, dan setelah selesai ia menyelamatkan mereka, ia membawa mereka pada keselamatan, ia naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi itulah yang disebut dengan tujuan utama, yaitu penyucian dosa, purifikasi dosa, sehingga umat manusia mengalami penyucian, dan dengan kekudusannya umat manusia itu, dengan penyuciannya itu, hasil penyuciannya itu, maka umat manusia bertemu dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini adalah misinya, ini adalah tugasnya, ini adalah misinya, mengadakan penyucian dosa,
menghapus dosa umat manusia, dan kemudian naik ke sorga. Jadi dengan frasa ini Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya katakan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 ini semacam summary of Jesus ministry, ya. Jadi dikatakan begini, siapakah itu Yesus? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ini tugas akhirnya setelah melakukan penyucian dosa, ia naik ke sorga. Jadi memang penyucian dosa dalam rangka penyelamatan manusia itu adalah hal yang terakhir atau hal yang penting dilakukan oleh Allah sebelum yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Saudara sekalian, ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan membaptis Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang dan Yohanes melihat Yesus, lalu kemudian Yohanes mengatakan begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Saudara, Anda bisa baca ini dari Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah jadi Yohanes memproklamirkan itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Tadi purification of sin. Dia yang menghapus dosa isi dunia. Saudara, apa maknanya bagi Anda? Maknanya bagi Anda yaitu bahwa Natal adalah momentum purifikasi diri. Ya, Natal ini adalah momentum untuk Anda bersih-bersih. Ya, bukan hanya membersihkan rumah Anda, membersihkan isi rumah di luar rumah, lalu Anda bersih-bersih untuk menjelang Natal supaya kelihatan indah, bukan hanya itu. Tapi yang penting purifikasi diri Anda. Penyucian atau purifikasi yaitu hidup lebih baik dan mengikuti firman Tuhan. Ya, itu adalah purifikasi of sin. Menyerahkan secara utuh seluruh hidupmu kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda dibenarkan karena penyerahan diri Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu datang pada Tuhan Yesus untuk mengaku bahwa Anda tidak sempurna. Dan karena itu Anda perlu mengalami apa yang disebut dengan continuous improvement. Ya, pembaharuan yang terus-menerus ya di dalam kehidupan Anda. Ya, itu adalah gunakan itu, dan Natal adalah momentum bagi Anda untuk mengakui itu, datang pada Tuhan dan hidup dalam penyucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam purifikasi, ya, proses purifikasi yang terus-menerus melalui pengakuan dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagai take away message, tidak ada cara lain untuk keselamatan, dan kulminasi dari cara Tuhan untuk menyelamatkan dirimu, untuk menyelamatkan Anda secara pribadi adalah Natal atau kelahiran Yesus di dunia ini. Oleh karena itu, pada musim Natal ini, kembali mengevaluasi dirimu dan ambil keputusan bahwa tidak ada cara lain ya untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, untuk menjadi bersih di hadapan Tuhan, dan untuk masuk ke dalam keabadian dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamatmu. Karena Natal adalah, atau kedatangan Tuhan Yesus adalah cara terakhir yang digunakan Allah untuk menyelamatkan kamu. Sebab itu terimalah Tuhan Yesus di hari Natal ini, karena tidak ada cara lain selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. Amin.